Ya, pemirsa, kita tahu informasi untuk Today hari ini pemirsa terkait dengan tradisi menerbangkan balon udara berapi setiap lebaran ternyata membuat resah warga. Iya, karena di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebuah balon udara yang diterbangkan dari tempat tersembunyi jatuh menimpa dan nyaris membakar rumah warga. Dan ini polisi akhirnya datang dan menyita barang bukti balon udara. Warga desa Diwuk, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin pagi gempar. Sebuah balon udara raksasa yang masih membawa api jatuh dan menimpa atap rumah warga. Warga panik karena muncul kepulan asap hitam dari atas rumah dan bergegas menarik turun balon udara untuk menghindari terjadinya kebakaran. Untuk mengantisipasi terjadinya peristiwa serupa, petugas kepolisian langsung melakukan razia dan menyita balon-balon udara yang hendak diterbangkan warga. Meski sudah dirazia, masih banyak balon udara yang berhasil diterbangkan warga dari tempat tersembunyi. Kita mulai jam 4 sampai dini hari itu kita melaksanakan razia balon. Dan untuk hasilnya ada berapa banyak yang diamankan, Dan? Jadi untuk hasilnya saya lihat itu yang ada 6 balon yang kita amankan. Jadi untuk ukurannya yang besar itu ukuran 10 meter ada 2, kemudian yang kecil ukuran 5 meter itu ada 4 itu. Dan sanksinya seperti apa, Dan, sanksinya? Jadi kalau sanksinya memang sanksinya kita karena ini menyangkut tradisi, sementara sanksinya kita belum bisa memberikan sanksi, hanya kita mengamankan balon-balon yang akan naik itu. Menerbangkan balon udara merupakan tradisi daerah tersebut yang digelar setiap sepekan pasca Hari Raya Idul Fitri. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Ayus melaporkan. Masih terkait kebakaran, pemirsa, sebanyak 20 kios di Pasar Bintaro, Jakarta Selatan ludes terbakar. Kebakaran diduga karena korsleting listrik. Para pedagang masih berusaha mengambil sisa barang dagangannya di sejumlah kios yang terbakar di Pasar Bintaro, Jakarta Selatan. Area kios yang terbakar dipasang garis polisi agar tidak ada warga yang masuk ke dalam kawasan tersebut. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik pada salah satu kios penjual kendi. Total ada 20 kios yang ludes akibat terbakar. Kurang lebih ada 20 lebih. Kurang lebihnya ya 20 kios yang kebakar. Termasuk tukang ciki, tukang plastik, tukang telur, sebagian samping tukang sayur, stok. Untuk penyebabnya apa? Korsleting listrik. Nggak ada korban tapi ya, Bang? Nggak ada. Polsek Pesanggerahan masih menyelidiki peristiwa ini untuk menentukan nilai kerugian. Dari Jakarta, Rizky Walufi, iNews melaporkan. Panas, parah garis. Panas banget. Wih, panas banget, maul. Waduh, garis. Dari rekaman video amatir warga, terlihat jelas kobaran api membakar habis lapak-lapak pedagang di Pasar Bintaro Permai, Jakarta Selatan. 20 kios di lantai 2 yang terbakar diduga berasal dari korsleting listrik. Menurut petugas damkar, kebakaran terjadi sekitar 50% dari total lapak pedagang di lantai 2 dengan luasan area 60 meter persegi. TKP-nya adalah pasar di Bintaro Permai. Yang terbakar adalah kios di lantai 2. Informasi yang kami terima, warga datang ke pos menginformasikan ini, unit kami meluncur ke TKP dan benar terjadi kebakaran di lantai 2 di kios di pasar Bintaro Permai ini. Ada berapa kios, Pak, yang terbakar, Pak? Kurang lebihnya sekitar 20 kios ya, 20 kios yang terbakar di lantai 2. Tidak ada korban jiwa, namun untuk mengantisipasi kobaran api meluas, petugas menerjunkan 20 unit mobil pemadam dengan 60 personil petugas pemadam kebakaran. Belum diketahui total kerugian dalam peristiwa ini karena masih dalam penyelidikan kepolisian setempat. Dari
Jakarta. Dan Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Pemirsa, api membakar gudang dan rumah dinas karyawan di kantor Pos Tulung Agung, Jawa Timur. Ya, seorang karyawan yang sedang tidur nyaris menjadi korban. Rumah dinas dan gudang kantor Pos Tulung Agung di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kauman Tulung Agung hangus terbakar Senin dini hari. Beruntung api tidak sampai merembet ke bangunan utama kantor pos. Kebakaran pertama kali diketahui 4 remaja yang kebetulan berada di sekitar lokasi kejadian. Para remaja tersebut kemudian melapor ke kantor damkar. Saat kejadian, di dalam rumah dinas terdapat seorang karyawan yang tengah tertidur. Ia baru mengetahui gudang dan atap rumah terbakar setelah petugas damkar tiba di lokasi. Proses pemadaman berlangsung sekitar 1 jam. Berdasar hasil penyelidikan polisi, penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik di gudang. Kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa ini diperkirakan mencapai 75 juta rupiah. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang menenggelamkan ratusan rumah di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Meski sudah tak layak huni, namun pemerintah tidak juga menyiapkan lokasi pengungsian untuk para korban banjir bandang. Inilah kondisi ratusan rumah warga di sejumlah desa di Kecamatan Baibunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara yang terendam lumpur akibat bencana banjir bandang yang terjadi pada 2020 lalu. Beberapa desa yang terdampak banjir bandang yakni Desa Lembang Lembang, Desa Beringin Jaya, Desa Lawewe, dan Desa Lumbara. Ribuan warga desa kini mengungsi secara mandiri karena rumah mereka terendam lumpur hingga ke atap. Sementara sebagian warga masih bertahan dalam kondisi memprihatinkan akibat kurang perhatiannya pemerintah setempat. Kalau di sini ada berapa dusun, Pak, yang? Kalau di sini 3 dusun yang terdampak, Pak. Ada dusun Seruni, Cempaka 2, dan Melati. Itu ada ratusan rumah ya, Pak, yang tenggelam seperti ini? Iya, ada, Pak. Sekitar 100 lebih. Jadi warganya mengungsi kemana ini, Pak? Ada sebagian yang di Malangke, di Larak 2 dan Karya. Ada sebagian juga di tanahnya kantor desa juga ada. Jadi, Pak, masih ada warga yang tetap bertahan di lokasi banjir ini? Masih ada, Pak. Sebelumnya pada 13 Juli 2020 banjir bandang melanda 3 kecamatan di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Banjir bandang ini mengakibatkan 38 orang tewas, 106 orang terluka, 10 hilang, dan lebih dari 14.000 orang mengungsi. Banjir bandang ini diakibatkan penebangan hutan, perluasan kawasan tambang, dan kebun sawit. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubang, iNews melaporkan. Pemirsa, akhir-akhir ini marak kasus kekerasan yang menimpa jurnalis. Terakhir, dugaan kekerasan dan intimidasi bahkan dilakukan oleh orang dekat Kapolri atau tim pengamanan protokolernya terhadap jurnalis yang meliput kegiatan Kapolri saat meninjau kegiatan mudik Lebaran di Semarang, Jawa Tengah. Namun kemarin, pemirsa, tim pengamanan protokoler Kapolri mendatangi kantor media dan juga meminta maaf atas dugaan pemukulan kepada jurnalis. Pemirsa, tim pengamanan protokoler Kapolri, Ibda Endri Purwaseva, oknum yang diduga memukul wartawan, mendatangi kantor Berita Antara di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kedatangannya untuk meminta maaf secara langsung atas insiden pemukulan tersebut. Permohonan maaf disampaikan usai pertemuan yang juga dihadiri oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, Direktur Pemberitaan LKBN Antara Irfan Junaidi, pewarta foto Antara Magna Zaizar yang diduga menjadi korban pemukulan. Atas insiden tersebut, Polri berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada pelaku jika terbukti melanggar prosedur pengamanan dan juga pengawalan. Jadi kami dari tim pengaman protokoler mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian di stasiun Tawang dan rekan-rekan media. Semoga ke depannya atas kejadian ini kita menyetujui
profesional dan lebih dewasa. Kami dari Polda Jawa Tengah mewakili institusi Polri menyesalkan atas insiden ini yang seharusnya tidak perlu terjadi dan bisa dihindari. Dan memang saat itu situasinya sangat ramai, crowded, dan SOP yang dilakukan oleh tim pengamanan protokoler ini semestinya tidak perlu dilakukan oleh Mas Endri, ini tidak perlu secara emosional dan secara fisik dan verbal yang dilakukan terhadap Mas Magna. Kita dari kepolisian akan menyelidiki insiden ini dan apabila ditemukan pelanggaran, kami tidak akan memberikan sanksi secara tegas sesuai dengan aturan yang. Kita ke informasi lain, pemirsa, gagal menyalip sebuah mobil travel pemudik terjun ke dalam sungai sedalam 10 meter di Padang Lawas, Sumatera Utara. Akibat kejadian tersebut, 4 penumpang luka-luka dan 1 balita hanyut ke sungai. Akibat melaju ugal-ugalan, sebuah mobil travel dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara menuju Pekanbaru Riau menabrak pagar pembatas dan terjun ke dalam sungai Minggu malam. Akibat peristiwa ini, 4 penumpang mengalami luka-luka dan 1 balita berusia 6 bulan hanyut di sungai. Korban yang dipangku ibunya terlepas saat 18 penumpang saling tumpang tindih di dalam mobil. Saat kejadian, mobil travel berusaha menyalip mobil di depannya. Namun tiba-tiba datang mobil dari arah berlawanan yang membuat sopir banting setir dan terjun bebas di sungai. Memang supirnya udah ugal-ugalan, Bang. Pas sampai di sini, anakku itu masih kami pegang karena dia lagi kan. Ini dia mau nyerempet mobil lain, mau nyelip, tapi ada lawan gitu. Habis itu dia hilang kendali, terjun mobilnya itu, Bang. Terjun, namanya kami terjun ke nungki kayak gitu ya jatuh semua kami, Bang. Tambah lagi yang di belakang laki-laki semua nunjangin kami, mijak-mijak kami di bawah itu, kami nggak sadar lagi, anakku sudah nggak tahu kemana. Ada 4 orang, sedangkan yang 1 orang lagi itu ada balita kira-kira berumur 6 bulan. Sampai saat ini kita bersama Basarnas, penduduk masyarakat, begitu juga dari TNI dan masyarakat sudah berupaya mencari mulai dari tadi malam sampai sore hari ini belum juga diketemukan. Masyarakat, petugas BPBD dan TNI Polri terus melakukan pencarian di aliran sungai, namun korban belum juga ditemukan. Dari Padang Lawas, Sumatera Utara, Warsono Ainus melaporkan. Pemirsa, sebuah bus pariwisata terbalik di pinggir jalan jalur one way Jalan Raya Bukit Tinggi Pariaman di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sementara itu, saat proses evakuasi bus, sebuah mobil sedan mengalami remblong hingga menabrak seorang pengemudi sepeda motor. Sinyal aduh banget sih sinyal. Sebuah bus pariwisata yang mengangkut 43 penumpang terbalik di pinggir jalan raya Bukit Tinggi Pariaman, Kelok Batu Hitam, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Diduga, kecelakaan terjadi karena bus mengalami remblong saat melewati jalan yang menurun tajam dan berbelok. Seluruh penumpang bus mengalami luka ringan dan sempat dirawat di rumah sakit terdekat. Yang mana bus pariwisata yang datang dari arah Bukit Tinggi menuju arah Sisincin tiba-tiba mengalami remblong dan terperosok. Pada kejadian ini terdapat ada 6 korban yang dibawa ke RSAM. Sementara sisa korban lain tidak mengalami masalah yang serius. Palembang. Iya, kapal Palembang. Sementara saat proses evakuasi bus, sebuah kecelakaan yang melibatkan mobil sedan dan sepeda motor terjadi di lokasi. Mobil sedan yang maju kencang hilang kendali saat melewati jalan menurun dan menikung, hingga akhirnya menabrak sebuah sepeda motor yang tengah berhenti. Warga dan pengemudi yang melintas pun sempat membantu proses evakuasi korban yang sempat terjepit di kolong mobil. Akibatnya, pengemudi sepeda motor mengalami patah tulang dan melarikan ke RSUD Parit Malintang, Padang Pariaman.
Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, hari pertama masuk kantor arus balik Lebaran mulai menurun di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Volume penumpang di stasiun kereta api Pasar Senen, Jakarta berangsur normal. Total ada 28.000 penumpang kereta api jarak jauh yang dijadwalkan tiba di stasiun Pasar Senen maupun stasiun Gambir pada hari ini, pemirsa. Sebanyak 17.210 penumpang tiba di stasiun Pasar Senen pada 11.107 penumpang di stasiun Gambir. Diketahui puncak arus balik di stasiun Pasar Senen ini sudah terjadi pada hari Minggu dan Senin kemarin. Ya pemirsa, ini walaupun hari ini masyarakat sudah back to reality, tapi terkadang banyak pemudik yang memilih nih untuk mepet-mepet pulangnya, terus langsung jalan ke kantor. Yang termasuk Bayu tidak? Saya kebetulan tidak kemana-mana ya. Mungkin ada banyak yang seperti itu ya Bayu ya. Dan juga ini faktor anak sekolah yang baru masuk mulai besok hari, pemirsa, jadi banyak pemudik milih pulang di hari ini. Ya, daripada kita mengira-ngira nih ya, lebih baik kita tanya langsung ke rekan Hadisti Arifa yang ada di stasiun Pasar Senen. Ya. Halo Hadisti, bagaimana kondisi stasiun Pasar Senen di sana? Apakah masih banyak nih orang-orang yang akhirnya baru tiba di Jakarta hari ini? Ya, baik, halo Bayu, Yasmin dan juga pemirsa. Terkait arus balik ya pada hari pertama masuk kerja di stasiun Pasar Senen Jakarta, memang kami masih melihat ini adanya mobilitas pemudik baik itu yang berangkat dari stasiun Senen Jakarta ini maupun juga yang tiba. Namun meskipun begitu, untuk volume penumpang pengguna kereta api jarak jauh ini tidak setinggi di hari-hari sebelumnya, terlebih di 2 hari sebelumnya, dimana kalau untuk hari ini sudah mulai mengalami penurunan, kemudian juga situasinya sudah mulai normal, tidak sepadat di hari biasanya. Nah, kalau untuk hari ini dijadwalkan memang untuk kedatangan ada sekitar 28.000 penumpang yang dijadwalkan tiba di daerah Daob 1 Jakarta ini, baik itu untuk stasiun Senen yakni sekitar 17.000, kemudian juga untuk di berangkatkan dari area Daob 1 Jakarta yakni sekitar 15.000 yang berangkat dari stasiun Senen, kemudian juga 5.000 yang berangkat dari stasiun Gambir. Nah, kalau melihat jumlah ini tentu tidak setinggi ataupun volumenya ini tidak seramai di hari-hari sebelumnya pada masa arus balik di beberapa hari setelah Lebaran. Bahkan pada 2 hari terakhir ini jumlah penumpang bahkan mencapai di 51.000 untuk kedatangan perharinya. Ini berbeda di hari ini yang mana untuk hari ini hanya ada sekitar 28.000. Namun kami memang masih melihat masih ada mobilitas pergerakan arus mudik ini dari penumpang yang tiba ataupun juga yang berangkat, di mana kami melihat mereka membawa sejumlah barang bawaan dengan ukuran yang besar seperti koper dan juga barang-barang lainnya. Kemudian juga rata-rata penumpang ini terlihat bersama keluarga begitu, karena kita ketahui untuk hari kerja sudah masuk hari ini, kemudian juga untuk hari sekolah, hari masuk sekolah sudah terjadi esok hari. Artinya memang untuk libur Lebaran 2025 ini sudah usai. Dan saya akan masih terus memantau seperti apa nanti ini situasinya, pergerakannya, apakah nanti penumpang di stasiun Pasar Senen Jakarta ini akan semakin ramai atau justru akan menurun ataupun juga kembali normal seperti di hari-hari biasanya. Karena memang dari stasiun Senen Jakarta ini juga mencatat untuk periode masa angkut Lebaran ini akan terjadi hingga 11 April nanti, sehingga untuk segala fasilitas atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi lonjakan penumpang masih akan terus tersedia hingga 11 April, yakni salah satunya adalah penambahan armada kereta ataupun perjalanan nanti akan masih tetap ada hingga 11 April, di mana setiap harinya akan ada sebanyak 15 hingga 16 per rata-rata per hari KA tambahan. Demikian Bayu, Yasmin. Iya, sepertinya masih ada beberapa pemudik yang baru tiba di Jakarta. Baik, kita tunggu nantinya agar Jakarta bisa kembali dihadiri oleh penduduk-penduduknya ya. Terima kasih banyak Hadisti atas laporan Anda. Terima kasih dan tetap jaga kehati-hatian Anda, jaga kesehatan Anda dan selamat bertugas kembali. Terima kasih Anda masih di Sindo Today, pemirsa. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Di mana yang tadi sudah kita bicarakan ya, ada Gubernur Jawa Barat yaitu Deddy Mulyadi yang menyindir Bupati Indramayu Luki Hakim yang tengah liburan di Jepang. Aduh, asik ya liburan ya. Sindiran tersebut disampaikan Deddy Mulyadi di akun media sosialnya.
Pemirsa, dalam unggahan di akun media sosialnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengunggah kompilasi foto Lucky Hakim yang tengah berlibur di Jepang. Foto tersebut merupakan tangkapan layar dari akun Instagram Lucky Hakim Official. Deddy Mulyadi juga menyampaikan selamat berlibur kepada Lucky Hakim dan menyindir agar tidak pergi berlibur diam-diam. Bupati Indramayu Lucky Hakim hingga saat ini belum memberikan jawaban secara resmi. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan Lucky Hakim sudah meminta maaf. Namun Kemendagri tetap akan memanggil Bupati Indramayu tersebut untuk dimintai keterangan. Nah, kemudian yang mengenai perjalanan Pak Lucky Hakim ke Jepang, betul bahwa itu adalah hak pribadi, setiap orang boleh berlibur apalagi di hari libur dan cuti lebaran, tetapi bahwa untuk gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, kalau melakukan perjalanan ke luar negeri harus mendapat izin dari Mendagri. Suratnya diajukan melalui Gubernur Jawa Barat. Jadi memang ada aturannya, dan kalau melanggar ya memang sanksinya agak berat ya, yaitu diberhentikan selama 3 bulan. Setelah itu nanti menjabat kembali. Nah, itu ketentuannya seperti itu. Ya, untuk itu mari kita bersama-sama saling menjaga, saling taat kepada ketentuan. Dan kalau komunikasi, tadi malam Pak Lucky Hakim sudah berkomunikasi dengan saya dan dia menyampaikan permintaan maaf karena tidak mengajukan izin terlebih dahulu bepergian ke Jepang, dan itu dilakukan untuk memenuhi keinginan anak-anaknya. Saya pikir ya Pak Lucky Hakim juga punya hak untuk bepergian ke luar negeri. Tetapi gimana ya, memang ada aturannya. Pemirsa, Kementerian Dalam Negeri menanti penjelasan Bupati Indramayu Lucky Hakim terkait kepergiannya ke luar negeri tanpa izin. Ya, dan jika terbukti melanggar aturan, Lucky Hakim ini berpotensi mendapat sanksi berupa pemberhentian sementara dari posisi Bupati selama 3 bulan. Dan pemirsa, berikut cuplikan dialognya dalam program Anju Sore bersama rekan kami Nadia Valeri. Kami sudah cek ke bagian fasilitas kerjasama Kemendagri, tidak ada ajuan untuk perjalanan dinas luar negeri dari Bupati Indramayu. Padahal semestinya Kepala Daerah itu mengajukan permohonan izin walaupun dalam masa-masa liburan dengan alasan apapun, semua Kepala Daerah tanpa terkecuali wajib mengajukan permohonan izin. Biasanya dilakukan izinnya 1 bulan sebelum perjalanan ke luar negeri. Baik, tapi untuk perizinan ini apakah biasanya akan langsung diizinkan atau ada urgensi tertentu untuk bisa diizinkan pergi ke luar negeri selama periode libur panjang ini, Mas Bima? Ya, tentu ada pertimbangan untuk memberikan izin atau tidak, begitu ya. Urgensinya seperti apa? Biasanya yang diizinkan itu kalau untuk berobat, untuk pendidikan, gitu ya, untuk hal-hal yang darurat itu bisa. Ya, tetapi tentu kalau hanya berlibur akan ada pertimbangan lain, apalagi di masa-masa yang kami minta sebetulnya seluruh kepala daerah untuk mengawasi pelaksanaan mudik dan rangkaian tahapan-tahapan dari hari raya. Apalagi di beberapa daerah yang memang dikenal, identifikasi sebagai jalur lintasan mudik. Baik, tapi dari Kementerian Dalam Negeri sejauh ini apakah sudah berkomunikasi dengan Lucky Hakim terkait alasan kepergiannya? Iya, Pak Bupati sudah menghubungi kami melalui WA, dan dari situ kami menangkap kesan bahwa Pak Bupati ini belum paham tentang aturan yang ada, karena walaupun beliau sempat menjadi wakil bupati ya, tetapi mungkin belum memahami sepenuhnya, walaupun di acara retret itu Pak Menteri Dalam Negeri menjelaskan secara detail panjang lebar hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh kepala daerah dan hal-hal yang menjadi kewajiban kepala daerah, berikut sanksi-sanksinya. Ini sudah dijelaskan ya, mungkin terlewat oleh beliau ketika di retret. Pemirsa, politisi Ridwan Kamil mengaku siap menjalankan tes DNA usai terserat kasus perselingkuhan dengan model majalah dewasa berinisial LM. Tujuannya untuk membuktikan klaim LM yang disebut-sebut memiliki anak dari Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya akhirnya buka suara terkait dugaan perselingkuhannya dengan model majalah dewasa berinisial LM. Mantan Gubernur Jawa Barat itu membantah segala tuduhan LM yang ramai diperbincangkan masyarakat di media sosial. RK juga mengaku siap menjalani tes DNA untuk membuktikan klaim LM yang disebut-sebut memiliki anak dari Ridwan Kamil. Kami seyogianya tes DNA ini melalui putusan pengadilan atau perintah pengadilan melalui gugatan perdata. Nah, gugatan perdata atau adanya permintaan dari penyidik ya. Namun demikian, kalau kedua belah pihak sepakat, ini harus ada kesepakatan kedua belah pihak bahwa Pak RK maupun Pak LM sendiri ya bisa mengajukan tanpa perintah pengadilan, tanpa putusan pengadilan, ya mengenyampingkanlah bahasanya seperti itu ya, mengenyampingkan putusan pengadilan, kemudian mengajukan permohonan secara mandiri, mengajukan permohonan ke divisi DVI Mabes Polri. Sebelumnya, LM melalui tim kuasa hukumnya meminta pertanggungjawaban terhadap anak yang diduga hasil dari hubungan gelap LM dengan Ridwan Kamil. Hubungan ini kan mereka berdua sendiri. Ada pembicaraan mereka pribadi, internal yang enggak pernah saya sebagai kuasa hukumnya pun ada yang tidak semua dibicarakan. Cuman kembali lagi, ya kita sebagai laki ya boys will be boys. Laki-laki cuma bisa dipegang dengan omongannya, ya udah jalanin seperti itu. Ya itu apa Pak? Komitmennya itu apa? Ya nggak tahu, hanya mereka yang tahu. Nggak dari klien abang? Kalau dari klien aku ya pembicaranya bahwa ya dia bertanggung jawab dan lain-lain ya itu. Mereka sendiri yang tahu. Bertanggung jawab dalam artian minta dibesarkan, dibiayakan kalau atau masalah dibesarkan atau apapun itu nggak tahu. Tapi yang jelas ketika suatu hubungan itu adalah internal mereka berbicara bagaimana future ke depan. Sebelumnya viral potongan sebuah status milik model majalah dewasa berinisial LM di media sosial. Dalam keterangannya, LM meminta pertanggungjawaban atas anak kandungnya kepada mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selain itu, LM juga mengunggah postingan bukti percakapan yang diduga dilakukan dengan Ridwan Kamil. Tidak hanya itu, dugaan hubungan perselingkuhan Ridwan Kamil dengan LM ini disebut-sebut menghasilkan seorang putri. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, seminggu usai Lebaran, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ya, pertemuan tersebut dilangsungkan di kediaman Megawati, Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat. Kawal pertemuan antara Presiden Prabowo dan Megawati Soekarno Putri ini santer terdengar sejak Senin malam. Dari pantauan di kediaman Megawati Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, ada iring-iringan mobil maung putih yang biasa digunakan Presiden dikawal dengan jeep hitam yang juga biasa digunakan pas Pampres. Namun, belum ada keterangan resmi terkait adanya pertemuan Presiden Prabowo dan Megawati Soekarno Putri. Pak, ini ada pertemuan, Pak? Iya, pertemuan dengan Ibu Mega hari ini, Pak. Ada pertemuan apa, Pak? Ya, udah ya. Pak, makasih ya, Pak. Jadi. Presiden Prabowo Subianto Senin siang kemarin menghadiri kegiatan panen raya di Majalengka, Jawa Barat. Dalam kegiatan tersebut, Presiden memberikan semangat untuk para petani di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengikuti panen raya padi serentak di Majalengka, Jawa Barat, tepatnya di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jati 7. Agenda panen raya ini dilakukan bersama petani dari 14 provinsi. Menariknya, Presiden Prabowo naik traktor mengikuti panen raya padi serentak, di mana Presiden mengendarai sendiri traktor tersebut. Dalam acara ini Presiden didampingi sejumlah pejabat negara seperti Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri PU Dodi Hanggodo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto,
hingga Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Mereka berdialog bersama petani di seluruh Indonesia melalui video conference. Dalam dialog ini Presiden memberi semangat seluruh petani agar Indonesia bisa panen padi 4 kali dalam setahun dan menjadi lumbung pangan dunia. Hasil luar biasa kalau bisa 4 kali panen. Mungkin di dunia ini belum ada 4 kali panen ini. Nggak ada. Ayo kita bikin sejarah dunia, ya. Keras, niat baik, hasil baik, rakyat bahagia. Itu tujuan kita. Dan kita akan kerja keras lagi, lebih cepat. Insya Allah kita ketemu lagi, kita akan merasakan. Ini semua untuk Indonesia kuat, ini semua untuk anak-anak dan cucu-cucu kita lebih sejahtera. Dalam kesempatan ini Presiden juga menekankan betapa pentingnya peran petani bagi negara. Pemirsa, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto hari ini mengumpulkan sejumlah pejabat dan juga pengusaha untuk membahas kebijakan tarif impor resiprokal Amerika Serikat yang ditetapkan Presiden Donald Trump. Erlangga membahas kebijakan tarif timbal balik Amerika Serikat bersama dengan sejumlah pejabat dan pengusaha yang tergabung dalam berbagai asosiasi. Kebijakan tarif ini menyasar berbagai negara termasuk Indonesia yang dikenakan tarif impor 32%. Indonesia bersama sejumlah negara ASEAN lainnya akan bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Sore tadi Presiden Prabowo Subianto juga mengutus Menko Perekonomian, Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri untuk bernegosiasi dan meminta klarifikasi angka 64% nilai tarif impor yang dikenakan terhadap Amerika Serikat. Nah, oleh karena itu penerapan tarif ini tentunya bagi Indonesia ada beberapa sektor utama yang terkena, yaitu food and apparel, karena itu juga menjadi andalan ekspor Indonesia. Tadi suara dari Apindo maupun Persepatuan juga kami dengar. Dan namun kompetitor kita di sektor ini, apakah itu China, Bangladesh, Vietnam, Kamboja, itu biaya masuknya di atas kita. Jadi itu juga menjadi pertimbangan, shifting produk itu juga kita perhatikan. Kemudian juga bagi Indonesia itu another kesempatan juga karena marketnya itu besar di Amerika. Kemudian kedutaan besar di Indonesia juga sudah melakukan komunikasi dengan USTR. Dan tentunya dalam waktu dekat USTR menunggu proposal konkret dari Indonesia. Dan tentu hari ini kami selalu berkomunikasi dengan Bapak Presiden Presiden Prabowo. Sudah minggu lalu saat diumumkan dengan Donald Trump, kemudian sehari sebelum saya bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sudah berkomunikasi, dan kemarin Bapak Presiden juga bertemu, dan hari ini juga laporannya ditunggu, laporan dari hasil koordinasi hari ini. Nah, tentunya Bapak Presiden sudah mengarahkan setelah hari ini kita akan memberikan masukan kepada Amerika untuk kita bisa memberikan respons, dan harapannya tentu Amerika sendiri kan ini dikenakan kepada seluruh negara. Maka pada waktu yang sama seluruh negara ingin bertemu dengan Amerika. Nah, oleh karena itu Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan, dan dengan beberapa negara ASEAN, Menteri Perdagangan atau Commerce, saya juga berkomunikasi selain dengan Malaysia juga dengan DPM Singapura, dengan Kamboja dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN. Pemimpin atau Menteri Perdagangan akan bertemu tanggal 10, Pak Mendak mungkin akan hadir di sana, di mana ASEAN akan mengutamakan negosiasi. Jadi ASEAN tidak mengambil langkah retaliasi, tetapi Indonesia dan Malaysia akan mendorong yang namanya trade investment TIFA. Karena kita TIFA sendiri secara bilateral ditandatangan di tahun 96 dan banyak isunya sudah tidak relevan lagi. Sehingga kita akan mendorong berbagai kebijakan itu masuk dalam TIFA.
Nah, selanjutnya Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk hadapi kenaikan tarif impor Amerika Serikat. Ya, berikut sejumlah jurus jitu pemerintahan Prabowo Gibran hadapi kenaikan tarif impor AS. Indonesia mengambil langkah perluasan perdagangan. Langkah ini diambil dengan cara menjadi anggota BRICS pada 6 Januari 2025. Tidak hanya BRICS, Indonesia juga menjalin kerjasama multilateral dengan negara-negara yang tergabung dalam Regional Comprehensive Economic Partnership. Indonesia juga sudah menjadi negara OECD dan terus memperluas pembahasan perjanjian dagang dengan Asia Pasifik, Uni Eropa, dan Eurasia. Langkah kedua adalah percepatan hilirisasi sumber daya alam dan mengurangi ekspor barang mentah. Salah satunya dengan peresmian pabrik pemurnian logam mulia yang didirikan bersama dengan PT Freeport Indonesia. Danantara pun dipercaya menjadi lembaga pembiaya dan pengelola sektor strategis minerba, perikanan, kehutanan, dan kelautan. Langkah terakhir adalah dengan penguatan konsumsi domestik dan program sosial melalui program makan bergizi gratis dan koperasi merah putih. Pemerintah mengklaim MBG terbukti bisa menggerakkan roda perekonomian di daerah, terutama UMKM, sementara Koperasi Merah Putih diyakini bisa mendorong usaha lokal dan menciptakan lapangan kerja. Pemirsa, jangan sampai lalai saat berpergian dengan anak-anak karena di Lampung Selatan ada seorang anak terpisah dengan orang tuanya saat istirahat mudik di tol. Loh, kok bisa ini ya? Nah, tapi beruntung nih anak tersebut nih akhirnya diselamatkan oleh anggota polisi. Seorang anak kecil bernama Resi Diningrat akhirnya bisa tersenyum lega nih setelah bertemu kembali dengan orang tuanya. Ya, Resi ini sebelumnya sempat tertinggal di rest area jalan tol. Waduh, kok bisa ya? Ya, Resi dan keluarganya yang merupakan pemudik dari Medan ini sempat istirahat di rest area Trans Sumatera. Nah, karena ngantuk berat, Resi yang keluar dari mobil ini tertidur. Lah dalahnya lagi, keluarganya yang sudah lelah gak sadar kalau anaknya belum ada di mobil. Capek kan? Akhirnya mereka baru sadar setelah di kilometer 87B. Karena panik, orang tua Resi ini akhirnya melapor ke petugas polisi deh. Sepasang suami istri tersebut menjelaskan bahwa mereka kehilangan seorang anak. Kami pun langsung dengan sigap untuk menangani laporan tersebut. Kebetulan anggota saya yang sedang standby di kilometer 116 atau di rest area kilometer 116 tersebut, langsung saya kontak dan melakukan penyisiran. Setelah dilakukan penyisiran, ternyata ditemukan anak yang hilang tersebut, sehingga langsung diantar ke kilometer 87. Untung aja ya, tim Satuan Polisi Jalan Raya Polda Lampung ini gercep alias gerak cepat saat mendapatkan laporan. Jadi ya, Resi bisa pulang bareng keluarganya deh. Nah, kalau gini nih, rasanya wajib ya absen keluarga setiap pergi. Dari mana mau kemana ini? Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Ya, ribuan pemudik padati pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ya, para penumpang akan bertolak ke Pulau Kalimantan usai menjalani libur Lebaran. Antrian panjang penumpang kapal terjadi di pintu masuk dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan, Senin siang. Untuk mengantisipasi kepadatan, petugas memasang 2 jalur khusus untuk para penumpang kapal. Satu pintu dikhususkan untuk para penumpang yang membawa bayi, balita, serta lansia. Kepadatan ini terjadi karena banyaknya penumpang kapal berangkat ke Pulau Kalimantan usai berlibur Lebaran. Keadaan di dalam terminal penumpang tadi nih, Bu? Ada jalur pintas, makanya saya tidak ada terlalu panik. Oh, nggak rewel ya, Bu? Iya. Ini mau ke mana nih, Bu? Oh, ke Bontang ya? Dengan satu keluarga atau? Ya, satu keluarga. Di sana kerja ya, Bu? Antara adek. Oh, antara adek. Diprediksi puncak arus balik Lebaran di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare masih akan terjadi hingga sepekan ini. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus mudik dari NTMC Polri. Kami telah terhubung dengan Brigadir Susan yang kini berada di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Ya, halo Brigadir Susan, apakah arus balik di gerbang tol Kalikangkung masih ramai sampai saat ini? Ya baik, terima kasih Bayu dan juga Yasmin. Kami laporkan kondisi lalu lintas terkini langsung dari gerbang tol Kalikangkung. Dan pada saat ini nampak di layar kaca Anda bahwa memang kondisi lalu lintas masih terpantau cukup ramai lancar. Dan juga memang perlambatan kecepatan kendaraan ini hanya terjadi menjelang gerbang tol saja dengan sekitar 3-5 kendaraan yang mengantri untuk melintas gerbang tol Kalikangkung ini. Dan ada sebanyak 6 gardu tol yang sudah dipersiapkan oleh pihak Jasa Marga untuk dilintasi. Dan menurut informasi yang kami dapatkan juga dari Pospam Gerbang Tol Kalikangkung dan juga pihak Jasa Marga, bahwa saat ini kepolisian dan pihak Jasa Marga sudah memberlakukan atau tadi saat jam 7 menjelang jam 8 ini memang sudah disterilisasi untuk kendaraan-kendaraan sudah kembali melakukan normal atau kedua arahnya sudah dapat dilewati oleh kendaraan-kendaraan baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Jawa Tengah maupun Jawa Timur, dan juga kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jawa Timur maupun Jawa Tengah yang akan menuju ke arah Jakarta sudah kembali normal. Untuk itu bagi Anda yang pemudik yang akan kembali ke perantauan, kami himbau untuk selalu berhati-hati dan tidak terburu-buru, dan ketika Anda melakukan bepergian atau untuk kembali ke perantauan, selalu pastikan stamina Anda dan juga barang bawaan Anda tidak melebihi dari kapasitas kendaraan Anda. Dan dapat kami jelaskan juga pemirsa bahwa untuk kondisi lalu lintas pada pagi hari ini di tempat kami melaporkan ini, memang pihak Jasa Marga, informasi yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga ini, pergerakan kendaraan yang melintas melewati gerbang tol Kalikangkung dari pukul 00.00 hingga pada pagi tadi sekitar pukul jam 6 ini kendaraan berjumlah 3.484 kendaraan yang sudah melintas pada gerbang tol Kalikangkung ini. Berbeda dari hari Senin kemarin, sempat memang mengalami peningkatan jumlah kendaraan di mana kendaraan yang melintas mencapai 69.772 unit kendaraan mulai dari pukul 00.00 hingga pagi. Nah, hari ini peningkatan ini memang sejalan dengan prediksi puncak arus mudik yang telah diantisipasi oleh pihak kepolisian maupun Jasa Marga. Untuk itu kami menghimbau bagi para pemudik untuk selalu berhati-hati, dan jika lelah Anda dapat beristirahat pada rest area maupun pos yang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian, dan tidak lebih dari 30 menit agar dapat bergantian dengan para pemudik yang akan melakukan perjalanan atau mungkin ingin berhenti di rest area. Demikian informasi dari Brigadir Susan, dan tidak lupa jika Anda ingin mengetahui terkait bagaimana kondisi lalu lintas terkini, Anda juga dapat menghubungi call center kami di 15669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan-rekan di studio. Ya baik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya, kalau lihat Kalikangkung ini sudah mulai landai ya, dan kita patut bersyukur bahwa sepertinya arus mudik, arus balik sampai saat ini bisa dikatakan berjalan dengan lancar, ya? Betul sekali. Dan kita akan saksikan bersama pemirsa, ini adalah konferensi pers dari Kakor-Lantas Polri terkait dengan penutupan arus balik Lebaran 2025. Pemberlakuan one way nasional, arus balik dinyatakan ditutup setelah melihat kondisi lalu lintas yang ada di jalan tol khususnya sudah cukup landai, dan kita menyatakan bahwa one way nasional dinyatakan ditutup. Harapannya bahwa apa yang selama ini kita siapkan dengan baik, kerjasama dengan polisian, BUMN, Jasa Marga, Jasara Harja, dan seluruh stakeholder bisa melayani masyarakat dengan baik dalam pelaksanaan arus mudik maupun arus balik tahun 2025. Kami sebagai penyelenggara, semua stakeholder menyampaikan permohonan maaf apabila ada layanan-layanan yang masih kurang. Harapan kami, kita akan perbaiki untuk pelayanan angkutan Lebaran di tahun-tahun berikutnya. Saya rasa demikian. Terima kasih. Pak Menteri aja. Terima kasih apelnya Pak. Langsung meninjau langsung. Inilah. Terima kasih ya.
Dan kini kita ke informasi berikutnya, Bayu ya. Terkait dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali meninjau langsung situasi arus balik. Ya, kali ini Wapres meninjau pemudik yang menggunakan transportasi laut di kantor pusat PT PLD Jakarta Pusat. Wapres Gibran Rakabuming memantau langsung kesiapsiagaan layanan PT PLD dalam menghadapi tingginya arus balik Lebaran. Wapres menyampaikan dukungannya terhadap upaya PLNI untuk memperbaiki dan menambah armada kapal agar dapat meningkatkan pelayanan transportasi laut bagi masyarakat, khususnya di kawasan kepulauan. PLNI mencatat 85% dari prediksi 644.000 penumpang telah menggunakan jasa transportasi laut selama masa arus balik atau sekitar 580.000 penumpang. PLNI juga memprediksi arus balik berlangsung hingga Selasa besok. Nah, para penyapu uang koin di jalur Pantura Kabupaten Indramayu juga ini kocar-kacir saat dibubarkan aparat kepolisian karena dinilai membahayakan pengendara. Ya, petugas menyita puluhan sapu ranting yang digunakan penyapu saat berebut uang yang dilemparkan oleh pemudik. Puluhan penyapu uang receh di jalur Pantura perbatasan Kabupaten Subang dan Indramayu ini kocar-kacir saat petugas kepolisian dari Polsek Sukra melakukan penertiban terhadap aktivitas yang dilakukan mereka di pinggir jalan. Para penyapu uang langsung lari berhamburan dan sebagian melemparkan sapu rantingnya ke semak-semak saat menghindari kejaran petugas. Petugas kepolisian pun memungut puluhan sapu untuk disita agar tidak digunakan lagi oleh penyapu uang di jalur Pantura. Upaya penertiban ini dilakukan lantaran aktivitas para penyapu uang sangat membahayakan pengendara yang melintas. Mereka kerap berebut uang yang dilemparkan pemudik hingga membahayakan pengendara yang melintas, terutama di tengah tingginya aktivitas arus balik Lebaran. Mengimbau kepada pengais koin yang ada di wilayah hukum Kecamatan Sukra agar segera tidak melaksanakan kegiatan tersebut karena mengganggu keamanan pemudik, baik yang pemudik lokal maupun yang kembali ke Jakarta. Upaya tindakan tegas selanjutnya akan diterapkan petugas kepolisian jika para penyapu uang di jalur Pantura kembali melakukan aktivitas yang membahayakan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan ibu kota Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur dipadati wisatawan selama libur Lebaran. Ya, wisatawan IKN tidak hanya berasal dari dalam negeri, pemirsa, melainkan juga dari negara tetangga hingga Eropa. Di momen libur Lebaran, kawasan ibu kota Nusantara di Kabupaten Penajam Pasir Utara dipadati wisatawan lokal maupun dari luar Kalimantan. Untuk memudahkan transportasi, pengelola IKN menyediakan bus listrik gratis dari rest area untuk mengangkut penumpang berkeliling kawasan IKN. Para pengunjung mengaku kagum dengan kemegahan ibu kota Nusantara, mulai dari alam IKN, Plaza Seremoni, Taman Kusuma Bangsa, hingga Istana Garuda. Penasaran karena tahu dari desain logo yang pertama. Terus kalau adiknya? Kalau saya yang kedua dengan patung yang Garuda, dengan ada Soekarno dan Hatta, dan juga yang ikoniknya itu yang dekat kantor kepresidenan kayak sayap. Pada momen libur Lebaran tahun ini, jumlah pengunjung IKN mencapai lebih dari 64.000 orang atau naik hingga 50% dibandingkan tahun lalu. Jumlah pengunjung meningkat signifikan, terutama setelah Hari Raya Idul Fitri. Peningkatan dibanding tahun lalu? Hampir 50% dari tahun lalu. Pesat, sampai 14.000. Kemarin puncak itu luar biasa. Dan berasal dari mana aja Pak di tahun ini Pak? Sekali lagi, tidak hanya di Kalimantan, dari Jawa, hampir seluruh datang Pulau Jawa, Bali, bahkan dari NTT juga ada. Terus dari Sulawesi, bahkan di beberapa negara, Brunei, Malaysia, dan dari Eropa pun ada kemarin. Selain wisatawan dalam negeri, pengunjung IKN juga berasal dari luar negeri, seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Tiongkok, Korea Selatan, hingga Eropa.
Dari IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Ya, dan kembali di Indo Today, pemirsa, kalau tadi pemudik yang menggunakan moda transportasi kereta di stasiun Pasar Senen sudah mulai landai, bagaimana dengan pemudik yang menggunakan moda transportasi mobil pribadi atau bis? Apakah masih banyak yang baru menuju Jakarta? Dan untuk mengetahui hal ini, sudah bergabung bersama kami rekan Camar Haida di Gerbang Tol Cikautama. Ya, halo Camar, sepertinya masih semangat nih ya, sudah menjelang akhir-akhir arus balik. Seperti apa Camar? Apakah masih ramai di sana Camar? Ya, selamat pagi Bayu, Yasmin dan juga pemirsa. Ini merupakan hari terakhir kami untuk memantau di Gerbang Tol Cikampek Utama. Dan untuk pemantauan pada pagi hari ini masih ada beberapa bus antar kota, antar provinsi serta mobil pribadi yang melakukan arus balik menuju ke arah Jakarta. Meski begitu, saat ini sudah terpantau ramai lancar, bahkan cenderung landai, tidak adanya ketersendatan di kedua arah. Dan masih diberlakukan ada sebanyak 19 gardu tol menuju ke arah Jakarta. Total pada hari ini hanya sekitar 5.000 kendaraan saja yang melintas dari pagi sampai dengan menuju siang hari ini. Karena biasanya ini ada pada angka 18 sampai dengan 19.000. Artinya arus balik sudah mulai terorganisir dengan baik dan juga jumlahnya tidak sebanyak kemarin yang menjadi puncak dari arus balik. Adapun pihak dari Jasa Marga ini mencatat lebih dari 1,3 juta kendaraan melintas dari 4 gerbang tol utama. Dan ada lebih dari 400.000, hampir 400.000 diantaranya menggunakan gerbang tol Cikampek Utama. Kemudian kalau kita kalkulasikan di arus balik kali ini 507.000 kendaraan dengan menggunakan gerbang tol Cikampek Utama kalau kita hitung dari hari pertama sampai dengan hari ke-6. Dan tentunya kalau kita tambahkan dengan hari ini jumlahnya bisa melebihi 700 sampai 800.000 yang kita nanti akan update pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dengan traffic counting dari pihak Jasa Marga. Dan baru saja Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menutup sistem rekayasa lalu lintas one way. Dan kita akan simak pernyataannya berikut ini. Alhamdulillah tadi pukul 08.00 saya mewakili pemerintah menyatakan pemberlakuan one way nasional arus balik dinyatakan ditutup setelah melihat kondisi lalu lintas yang ada di jalan tol khususnya sudah cukup landai dan kita menyatakan bahwa one way nasional dinyatakan ditutup. Harapannya bahwa apa yang selama ini kita siapkan dengan baik, kerjasama dengan polisian, BUMN, Jasa Marga, Jasara Harja, dan seluruh stakeholder bisa melayani masyarakat dengan baik dalam pelaksanaan arus mudik maupun arus balik tahun 2025. Kami sebagai penyelenggara, semua stakeholder menyampaikan permohonan maaf apabila ada layanan-layanan yang masih kurang. Harapan kami, kita akan perbaiki untuk pelayanan angkutan Lebaran di tahun-tahun berikutnya. Menyambung dari apa yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan, Kapolri juga menyatakan ada peningkatan sebanyak 0,6% untuk pemudik tahun ini, utamanya yang menggunakan jalur tol. Dan juga diharapkan dengan adanya sekresi serta diskresi yang dilakukan, ini bisa ditingkatkan pada tahun yang akan datang. Dan untuk itu, Bayu dan juga Yasmin berakhir pula arus mudik dan juga arus balik 2025 dari gerbang tol Cikampek Utama. Demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih banyak Camar Haida melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali Camar.